Halo semuanya, selamat datang di analisis kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngelihat daftar skor pertempuran udara, terus mikir, wah pesawat yang angka kemenangannya paling tinggi, pasti otomatis yang paling jago. Nah hari ini kita bakal bongkar habis-habisan kebenaran tersembunyi di balik kartu skor jet tempur paling legendaris di dunia. Kita bakal buktiin bareng-bareng kalau kemenangan di udara itu nggak melulu soal seberapa canggih mesinnya. Ada cerita-cerita liar dan faktor rahasia yang jauh lebih nentuin. Siap untuk patahin mitos-mitos pertempuran udara? Yuk, kita mulai. Buat peta jalan kita hari ini, kita bakal bergerak pelan-pelan. Mulai dari ngebahas aturan main yang nggak kelihatan di pertempuran udara, terus ngintip rekam jejak duel seru para veteran Perang Dingin, masuk ke data abu-abu di Timur Tengah, sampai akhirnya kita ngulik para legenda tak terkalahkan dan misteri jet tempur modern masa kini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan jujur aja, kita harus mulai dengan matahin satu miskonsepsi besar nih. Pesawat yang paling bagus itu belum tentu selalu menang pertarungan. Jadi kalau kita ngelihat tumpukan data militer, kita harus nanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah jet tempur itu dibilang hebat di medan perang? Jawabannya ternyata jauh lebih ribet dari sekedar adu kecepatan atau senjata. Faktor penentu aslinya justru sering banget nggak kelihatan di wujud fisik pesawat itu sendiri. Pertama, jam terbang latihan si pilot. Negara dengan dompet militer tebal pasti bisa mencetak pilot yang instingnya jauh lebih tajam. Kedua, ketimpangan generasi teknologi pas lagi di udara. Dan yang paling krusial nih, pesawat pendukung di belakang layar. Bayangin aja waktu Perang Teluk tahun 91. Pilot Amerika gampang banget nyapu bersih MiG-29 milik Irak. Kenapa coba? Bukan murni karena jet F-15 mereka nggak ada lawan, tapi karena mereka di-backup penuh sama kesadaran situasional dari pesawat Ajax E-3 Sentry dan pesawat Electronic Warfare E-6B Prowler. Pesawat-pesawat inilah yang bikin radar musuh buta total. Tanpa mereka, wah jalan ceritanya pasti beda banget. Nah, karena sekarang kita udah tahu aturan rahasianya, mari kita tes teori tadi dengan ngelihat rivalitas paling brutal di era Perang Dingin. Coba perhatiin dua raksasa ini, F-4 Phantom buatan Amerika dan MiG-21 buatan Soviet. Keduanya panen skor luar biasa besar pas konflik berdarah kayak Perang Vietnam. Phantom nyetak 306 kemenangan udara, sedangkan MiG-21 dapat 240. Kalau cuma ngelihat angka ini, mereka tuh kelihatan kayak predator yang super mematikan. Tapi fokus ke pertempuran udara ke udara aja justru bikin kita kelewatan betapa kacaunya realitas era itu. Tebak, ini angka apa? Ini fakta yang jarang banget dibahas. Buat F-4 Phantom, ancaman paling ngeri itu nggak selalu datang dari jet musuh di atas sana. Angka 545 ini adalah jumlah mengerikan dari Phantom yang rontok gara-gara ditembak jatuh oleh sistem rudal darat ke udara. Jadi, sehebat apapun sebuah jet menari di awan, tembakan dari darat bisa jadi mesin pembunuh yang aslinya jauh lebih mematikan. Dan kalau kita lihat sejarah operasional globalnya MiG-21, ceritanya juga nggak kalah tragis. Angka kerugian udaranya melambung tinggi banget, sampai 501 pesawat jatuh berbanding 240 kemenangannya. Kok bisa rasionya seburuk itu? Balik lagi, konteks itu segalanya. Angka kekalahan MiG-21 bengkak banget karena dia sering dipaksa terbang buat melawan pesawat generasi berikutnya yang jauh lebih superior kayak F-15. Jadi ya, mesin yang sama tapi dipaksa maju ngelawan musuh beda level. Oke, mari kita geser dari Perang Vietnam ke Timur Tengah. Khususnya kalau kita ngebahas Perang Iran-Irak, datanya itu mulai bener-bener buram, rumit, dan penuh klaim sepihak. Disinilah kerasa banget yang namanya kabut perang alias the fog of war. Lihat deh catatan F-14 Tomcat punya Iran. Waktu itu, Iran pede banget ngeklaim berhasil nembak jatuh 160 pesawat Irak. Tapi setelah dicek lagi secara resmi, ternyata yang bisa dikonfirmasi cuma 55. Kelihatan banget kan gimana kedua kubu suka agresif melebih-lebihkan kemenangan mereka. Ini ngasih lihat dengan jelas gimana kartu skor itu lebih sering dipakai sebagai senjata psikologis ketimbang catatan data militer yang murni objektif. Berbanding terbalik sama klaim heboh F-14 tadi, coba kita lihat statistik F-5 Tiger. Deretan skor ini tuh menarik banget karena angkanya super seimbang. 25 kemenangan, 23 kalah di udara, dan 30 kali jatuh ditembak dari darat. Distribusi yang rata ini ngegambalin realitas asli dari perang proksi yang saling menguras tenaga. Suasananya kacau, nggak ada satupun pihak yang pegang kendali teknologi secara absolut, jadi ya ujung-ujungnya mereka saling lempar pukulan yang seimbang. Masih di wilayah abu-abu, sejarah tempur jet Mirage dari Prancis ini benar-benar nunjukin kalau konteks tuh segalanya. Di Irak, Mirage F-1 hancur babak belur sama F-14 Iran yang emang lebih canggih, nyetak rasio 24 kemenangan tapi 43 kerugian.
Tapi di belahan dunia lain, jet Mirage 2000 milik Yunani berhasil nyetak satu kemenangan atas F-16 Turki di tahun 96 yang bikin geleng-geleng. Insiden ini tuh dirahasiain banget dan awalnya dibilang kecelakaan mekanis. Butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya di tahun 2003 ini baru diakui ke publik secara resmi. Nah, sekarang kita tinggalin dulu nih drama-drama tadi. Waktunya kita ngebahas para raja langit sejati. Pesawat-pesawat yang sampai detik ini belum pernah ngerasain pahitnya kekalahan di udara. 103/0. Yap, kalian nggak salah dengar. Ini adalah rekor air-to-air fantastis dari F-15 Eagle. Sejak mulai beroperasi di pertengahan 70-an, jet ini udah ngantongin 103 kemenangan tanpa ada satupun jet yang ditembak jatuh sama pesawat musuh. Rekor yang luar biasa ini sebagian besar didapat dari operasi udara milik Israel, Amerika Serikat, dan Arab Saudi di berbagai konflik. Tapi, rekor 0 kekalahan bukan berarti mereka nggak pernah kena senggol loh. Ada satu cerita liar dari tahun 82 yang pas banget ngegambarin kondisi di lapangan. Waktu itu, rudal dari MiG-21 Surya sukses ngancurin total nozzle mesin sebelah kanan F-15 punya Israel. Ajaibnya, sang pilot tetap tenang dan sukses nerbangin jet yang nyaris hancur itu kembali pulang cuma dengan satu mesin yang nyala. Kisah gila ini ngebuktiin kalau buat nahan rekor tanpa kalah, kalian gak cuma butuh keahlian pilot dewa, tapi juga desain teknik pesawat yang punya ketahanan survivability tingkat tinggi. Beralih ke F-16 Fighting Falcon. Rekornya juga keren banget, punya 76 kemenangan. Tapi catatannya ini lumayan penuh anomali. Tahukah kalian kalau dari 3 kerugian total di udara, 2 diantaranya justru kejadian gara-gara sesama sekutu NATO tabrakan? Beneran loh, F-16 Yunani dan Turki pernah tabrakan pas lagi asyik manuver dogfight agresif di tahun 2006. Dan kocaknya, di situ bahkan gak ada senjata yang ditembakin sama sekali. Ini bukti kalau kadang ironisnya, ancaman terbesar justru datang dari teman sendiri di langit yang padat. Sebagai catatan nih, F-15 ternyata nggak sendirian di puncak klasemen. Si Harrier dari Inggris juga resmi masuk klub tak terkalahkan. Selama pecahnya Perang Falkland, si Harrier ini mendominasi penuh udara lawan pasukan Argentina. Mereka dapat rekor sempurna 21-0 di pertarungan udara. Bukti telak kalau dalam taktik yang tepat, pesawat Jamjet yang bisa lepas landas vertikal pun sanggup ngebabat musuh tanpa ampun. Terakhir nih, mari kita maju ke era penantang di akhir Perang Dingin, dan kita pecahin paradoks paling menarik di dunia penerbangan militer modern. Perhatiin 2 warisan terakhir Soviet ini. Nasib MiG-29 kelihatan agak apes, dapat 6 kemenangan tapi kalah 18 kali. Tapi ingat faktor rahasia kita di awal tadi? Mereka babak belur karena diterbangin negara yang harus ngelawan teknologi dan jaringan udara superior milik NATO dan Amerika. Terus, coba bandingin sama Sukhoi Su-27 yang punya rekor mulus 6/0. Usut punya usut, mayoritas kemenangannya itu kejadian di konflik Afrika yang ternyata diterbangin sama pilot tentara bayaran asal Rusia. Ini benar-benar ngebungkus kesimpulan kita hari ini. Pesawat yang sama, kalau beda pilot dan beda medan perangnya, hasil akhirnya bakal beda total. Dan itu ngebawa kita ke satu pemikiran penutup buat kalian semua. Kalau kita ngelihat monster siluman modern kayak F-22 atau Eurofighter, skor udara ke udara mereka itu adalah 0. Kosong. Kenapa? Ya karena jet-jet super canggih ini belum pernah sekalipun benar-benar ikutan perang di udara. Fakta ini ninggalin sebuah ironi yang dalam banget. Jangan-jangan jet tempur tingkat dewa ini skornya 0 karena kehadiran mereka berhasil mencegah perang itu terjadi sejak awal. Jadi, mungkinkah rekor 0 justru adalah kemenangan yang paling mutlak? Menarik banget buat dipikirin kan? Teruslah penasaran dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.